Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Jalaluddin Akbar dengan NIM 2005-120-4089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang static routing. Static routing merupakan mata kuliah yang berada pada jaringan komputer dan diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Di sini dapat kita lihat terdapat gambaran awal bagaimana tentang penyusunan static routing itu. Di sini dapat kita lihat terdapat 4 PC, yaitu 2 PC untuk router pertama dan 2 PC untuk router kedua. Terdapat 2 switch juga untuk masing-masing router dan di sini juga terdapat IP yang nanti akan kita masukkan ketika kita melakukan penyetingan IP. Di sini untuk router 1 itu 192.168.1 dan di sini 192.168.2 sama-sama /24 untuk masing-masing router. Untuk default gateway-nya yaitu 254. Nah, di sini kita langsung masuk ke aplikasi Cisco. Kita siapkan terlebih dahulu 4 PC. Setelah kita siapkan 4 PC, kita siapkan juga 2 router. Di sini kita menggunakan PT Switch. Kemudian kita siapkan juga 2 router menggunakan PT Router. Setelah kita menyiapkan semua device-nya, kita hubungkan masing-masing device menggunakan kabel otomatis. Agar lebih cepat. Setelah semua device terhubung, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu melakukan penyetingan IP. Di sini sesuai dengan gambar tadi, kita masuk ke IP-nya di desktop, terus IP configuration. Kita setting IP versi 4-nya menjadi 192.168.1.1. Nah, untuk PC 1 ini, kita coba bagaimana kalau misal kita tidak menggunakan gateway. Setelah itu kita masuk ke PC 2. Di PC 2 itu kita coba menggunakan gateway. Nah, sesuai dengan gambar juga untuk PC 3 yang berada di router 2, untuk penyetingan IP-nya 192.168.2.1. Sama seperti PC 1, kita coba untuk di PC 2 ini tidak menggunakan gateway. Kemudian untuk di PC 4 itu kita coba sama seperti di PC 2, kita menggunakan gateway 2.254. Setelah penyetingan masing-masing PC, kita masuk ke penyetingan IP router. Di sini kita masuk ke config, kemudian ke fast ethernet 0/0. Jangan lupa untuk di on-kan portnya. Nah, di sini untuk IP address-nya sama seperti IP gateway dari masing-masing PC. Untuk PC di router 1 berarti 192.168.1.254. Nah, subnet mesh-nya otomatis keluar. Kemudian setelah kita melakukan penyetingan IP di fast ethernet 0/0, kita masuk ke yang serial 2/0. Di sini jangan lupa juga untuk di on-kan portnya. Setelah itu untuk
IP-nya itu kita ubah menjadi 12.12.12.1. Nah, ini subnet mesh-nya diganti menjadi 255.255.255.0. Apa fungsi dari serial ini? Sebagai alamat untuk next hook-nya, untuk hook-nya. Jadi dari apa router 2, alamat yang dituju untuk hook-nya itu nanti ke 12.12.12.1 untuk router 1. Begitupun sebaliknya untuk hook yang nanti akan dituju oleh router 1 ke router 2 itu juga menggunakan 12.12.12.2 untuk router 2. Nah, setelah itu kita masuk ke router 2, kita masuk ke fast ethernet 0/0, jangan lupa di on kan. Di sini kita setting sesuai dengan gateway dari PC di router 2 yaitu titik 2.254. Setelah itu kita masuk ke serial 2/0, di on kan juga. Ini 12.12.12.2. Setelah itu kita coba karena ini kan belum masuk ke static routingnya ya, kita belum melakukan penyetingan di static routingnya. Kita coba kalau misal mengirimkan pesan dari PC 2 ke PC 4. Oh, kita masuk ke simulation terlebih dahulu. Kemudian filternya dicentang terlebih dulu, ICMP, ARP. Nah, ini masuk dari PC 2 ke PC 4. Kita jalankan simulasinya. Nah, di sini akan kembali lagi ditolak karena PC karena router 1 tidak tahu di mana itu PC 4 karena kita belum melakukan penyetingan static routingnya. Kita kembali ke real time lagi, kita buka routernya, kemudian di routing ini ada static. Nah, untuk networknya, karena tujuannya kan tetangganya ini kan networknya itu 192.168.2.0. Subnet mesh-nya sama. Kemudian nah next hook-nya itu kita pakai yang di serial tadi 12.12.12.2. Karena router 1 tetangganya itu yang 12.12.12.2. Kemudian kita masuk juga ke router 2. Kita masuk ke static routing. Kemudian networknya router 1. IP-nya router 1. Titik 1 titik 0. Subnet mesh-nya sama. Next hop-nya 12.12.12.1. Kita add. Sini juga jangan lupa untuk yang di sini jangan lupa untuk di add titik 2.0 ini sudah masuk. Setelah kita melakukan penyetingan static routingnya, kita coba untuk mengirimkan pesan dari PC 2 ke PC 4. PC 2 ke PC 4. Kita jalankan. Nah, ini pesan telah sampai ke router, kemudian diteruskan ke router 2. Setelah itu sampai ke PC 4. Nah, dari PC 4 dikembalikan lagi. Nah, ini apa? Terlalu banyak event. Nah, ini kita tunggu sebentar. Kemudian tunggu. Di sini langsung saja kita uji coba lagi aja. PC 2 ke PC 4.
router 2 dan diteruskan ke PC 4. Setelah itu PC 4 mengirimkan pesan kembali. Terus dari router 2 diteruskan kembali ke router 1. Router 1 meneruskan kembali ke, nah, pesan berhasil. Kemudian di sini kita coba kalau semisal kita mengirimkan pesan dari PC 2 ke PC 1 ke PC 3. PC 2 yang memiliki gateway dan PC 3 yang tidak memiliki gateway. Pesan terkirimkan. Nah, ini ada itu apa? Powerful. Jadi kita bersihkan dulu. Kemudian kita coba untuk mengirimkan pesan lagi. Ada PC 2 dan ke router 1, ke router 2. Nah, di sini diteruskan lagi. Nah, ini di sini itu nggak bisa masuk karena nggak ada gateway-nya. Jadi dia nggak bisa masuk dan nggak bisa mengirimkan pesan kembali. Terus gimana kalau misal dari PC 1 ke PC 3 deh, yang sama-sama nggak punya gateway. Kita coba. Langsung nggak bisa. Langsung di sini silang karena yang nggak ada gateway. Jadi dia nggak bisa memberangkatkan pesan-pesan itu. Dia nggak bisa memberangkatkan pesan-pesan itu. Gitu. Nah, di sini kan langsung silang gitu. Jadi begitulah simulasi singkat mengenai bagaimana static routing itu terjadi. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.